Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan pembelajaran kimia kita. Sebelum kita mulai, tolong didengarkan absennya. Saya akan mengecek kehadiran Anda pada hari ini. Di Marianta? Hadir, Pak. Lisa? Hadir Pak. Rasnawati? Hadir Pak. Dari absen yang ada, alhamdulillah semuanya hadir. Ya, saya harap kita menggunakan waktu dengan baik karena sebentar lagi kita sudah masuk pada masa ujian sekolah. Jaga kesehatan, kegiatan-kegiatan yang tidak penting dikurangi, ya, terutama mungkin ada di antara kalian yang ikut kegiatan ekstra. Saya harap itu bisa dikurangi sehingga bisa menjaga kondisi dan stamina kita. Jangan sampai nanti ketika datang ujian, kita menjadi sakit. Selain itu, kesiapan secara mental juga, secara moral, ya, jangan lupa kita selalu berdoa. Mudah-mudahan semua yang akan kita lakukan nanti ke depan terkait dengan ujian bisa dilaksanakan dengan baik. Sekarang juga kita masih dalam keadaan COVID-19, ya, diharapkan kita tetap menjaga protokol kesehatan, kurangi aktivitas di luar. Kalau ada hal-hal yang kurang penting, diharapkan jangan terlalu kita ambil kegiatan di luar. Tetap di rumah, belajar, kita menggunakan fasilitas internet untuk bisa berkomunikasi, baik itu dengan teman, dengan guru lainnya. Kita manfaatkan sumber-sumber daring yang ada, baik itu referensi atau buku-buku. Ini ada tampilan dua gambar di depan. Tampilan gambar yang pertama saya beri kode A, yang kedua kode B. Kemudian ada tanda tanya. Silakan dicermati. Sebentar saya akan minta pendapat dari masing-masing orang. Kira-kira gambar A dan B itu apa? Ya, silakan. Pada gambar A itu merupakan jenis-jenis atau contoh-contoh dari alkohol. Nah, yang ada itu seperti antiseptik, terus disinfektan atau hand sanitizer. Baik, terima kasih. Kalau yang gambar B-nya? Saya Pak. Iya, silakan. Pada gambar B terdapat kata anestesi. Anestesi itu biasa digunakan di dunia medis sebagai obat bius. Anestesi hubungannya dengan obat bius. Kalau ciri yang lain dari gambar yang ada yang berhubungan dengan gambar B kira-kira apa? Ciri yang lain. Ini kan ada gambar B. Ini gambar apa ini? Di meja operasi, ya. Ini dalam posisi sementara di operasi. Yang ini sementara dipasangkan selang pembantu pernapasan. Jadi semuanya berhubungan dengan kegiatan kedokteran. Nah, kedua kelompok, baik itu kelompok A dan kelompok B ini ada kaitannya dengan sifat-sifat yang akan kita pelajari hari ini. Senyawa pada kelompok A itu biasanya digunakan sebagai antiseptik dan tentunya sangat penting bagi kita, harus kita pelajari karena di masa COVID-19 ini senyawa-senyawa yang berhubungan dengan penggunaan antiseptik ternyata ada pada kelompok senyawa alkohol. Jadi alkohol itu banyak sekali digunakan untuk antiseptik. Yang berikutnya ada senyawa B, senyawa anestesi. Karena alkohol gugus fungsi, isomer fungsinya adalah eter, berarti secara tidak langsung kita harus bandingkan dengan eternya. Kira-kira sama atau tidak sifatnya? Atau mungkin dia bertolak belakang? Sangat berbeda jauh. Silakan kamu boleh membaca referensi tentang senyawa ester ini. Karena di bidang kedokteran memang sangat penting. Sekarang anestesi bukan hanya pada eter. Nah, ini juga yang menjadi sejarah kenapa kemudian kelompok senyawa ini namanya eter. Karena eter itu berasal dari bahasa Arab, dari kata attar. Attar itu artinya bau menusuk. Olehnya itu hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 5. Kita akan mengidentifikasi perbedaan sifat fisik kimia dan kimia senyawa alkohol dan eter. Kemudian melakukan analisis bagaimana sebenarnya pengaruh ikatan kimia terhadap perbedaan kelarutan. Kemudian titik didih dari kedua kelompok senyawa tersebut. Selain itu kita akan menganalisis perbedaan sifat alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier.
Kemudian yang keempat, kita akan saling berbagi ide, mengajukan pendapat kita tentang sumber-sumber dan manfaat penggunaan senyawa alkohol dan eter dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, nanti secara kimia kita akan memprediksi hasil-hasil reaksi senyawa alkohol dan eter. Nah, selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Nah, sebelum kita masuk di model pembelajarannya, bagaimana proses pembelajarannya, saya akan jelaskan sedikit sebenarnya penggunaan model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini seperti apa. Untuk kepentingan pembelajaran kita, nanti sebentar kita akan bagi menjadi dua kelompok besar, ada yang disebut kelompok asal dan kelompok ahli. Kegiatan pengamatan video dulu, nantinya setelah mengamati video, saya akan minta kesediaan dari masing-masing orang menuliskan 4 hal. Yang pertama, apa yang Anda ketahui setelah menonton video tadi, silakan ditulis. Yang kedua, apa yang ingin Anda pelajari setelah mengetahui melalui informasi video tadi. Kemudian yang ketiga, apa yang telah kamu pelajari. Jadi sebelumnya dasar setelah kamu melihat video itu, oh ternyata saya sudah tahu ini. Jadi bandingkan dengan pengalaman yang kamu amati videonya. Terus yang terakhir, bagaimana saya dapat lebih baik belajar setelah saya mengamati video. Silakan dituliskan, nanti akan saya bagikan LKS-nya. Sudah. Demikian video yang pertama. Video yang pertama itu berbicara masalah pemanfaatan alkohol. Minuman tradisional hasil olahan masyarakat yang memiliki kandungan alkohol dan sering dipakai sebagai materi adat dalam berbagai acara adat. Satu bulan itu ketemu 2 hari sekali ketemu kumpul. Obat telah dipakai sebagai salah Kepada Nah, ini adalah proses penyadapan nira dari pohon kelapa. Kalau yang video kedua tadi kan penyadapan nira dari nau. Yang ini penyadapan nira dari pohon kelapa. Nah, perbedaan keduanya itu bergantung dari pemanfaatannya. Kalau video yang kedua tadi, enau dibuat menjadi minuman alkohol tradisional. Kalau yang ini, penyadapan pada pohon kelapa digunakan untuk membuat gula kelapa. Tapi secara umum prosesnya sama, berdasarkan pengamatan video tadi. Silakan, saya memberikan waktu 5 menit. Ya. Di sini saya ingin mempelajari tentang pembuatan minuman tradisional dari daerah lainnya juga. Nah, boleh, ya, tidak ada masalah. Pokoknya apa yang kamu pikirkan itu yang kamu tuliskan. Tidak terbatas ya, tidak terbatas. Minuman beralkohol itu dari pohon palem atau pohon mayang? Pohon palem itu bisa dibuat gula merah, tapi secara spesifik biasanya orang lebih suka membuat gula merahnya itu dari kelapa, ya kan? Karena dia kan tidak terbatas dia. Ya. Berbeda dengan enau, enau itu kan dia tumbuhnya harus di hutan, ya kan? Dibudidayakan susah. Gula merah bisa juga terbuat dari aren atau dari enau. Masalahnya adalah produktivitas dari aren tadi. Dia tumbuhnya liar di hutan, tidak dibudidayakan, lama baru berbuah, lama baru bisa menghasilkan nira. Olehnya itu tidak mungkin mau diproduksi menjadi gula kelapa yang kebutuhan di masyarakat sangat tinggi. Tetapi kalau misalnya diolah menjadi enau, menjadi alkohol atau menjadi minuman tradisional, tidak semua orang meminum minuman tradisional tadi yang beralkohol tadi. Makanya wajar saja, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan gula merah bisa dibuat dari enau, dan tidak menutup kemungkinan juga alkohol itu kita buat dari penyadapan pohon kelapa. Itu dari kalian, kemudian nanti orang yang saya tunjuk
akan menunjuk teman lainnya yang akan mempresentasi. Kemudian setelah selesai presentasi, tugas dari yang presentasi tadi adalah menunjuk teman lainnya. Nanti kemungkinan kita sampai 3 orang, karena kita mengefektifkan waktu, ya cukup 3 orang saja. Yang lain nanti insya Allah kita ada kesempatan baru kita diskusikan lagi. Untuk kesempatan pertama saya minta Cindy silakan menunjuk temannya untuk mempresentasikan hasil dari 4 hal yang dipikirkan. Silakan. Berliani, Pak. Berliani, ya Berliani, silakan Berliani. Apa yang saya ketahui yaitu manfaat dari alkohol 70%, di mana secara umum kita hanya mengetahui manfaat dari alkohol adalah sebagai antiseptik dan desinfektan. Ya, terima kasih. Berikan aplaus. Ya, silakan Ray. Baik, untuk yang pertama tentang apa yang saya ketahui. Yang saya ketahui yaitu peranan alkohol 70% dalam keseharian. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Ray. Al-Gustaf, Pak. Silakan. Saya ketahui yaitu beberapa penggunaan dari alkohol, yaitu sebagai antiseptik. Jadi apa yang Anda tulis itu sesuai dengan kebenaran yang kita miliki masing-masing. Olehnya itu, di dalam kesempatan ini kita akan gali lebih jauh lagi sebenarnya manfaat dan sifat-sifat dari alkohol dan eter itu seperti apa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita diskusikan, yaitu sifat-sifat alkohol dan eter. Ini referensinya bisa dibuka pada slide nomor 56, yaitu kaitannya dengan sifat-sifat alkohol dan eter. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang sifat-sifat alkohol dan eter ini, saya akan bagi kelompok dulu dalam kelompok asal masing-masing, ya. Mulai dalam bentuk kelompok ahli. Olehnya itu, di pembagian kelompok asal ini saya sudah bagi nomor urut 1 sampai 5. Setiap orang harus tahu nomor urutnya. Misalnya tadi si Laude Alfa mendapat nomor urut 1, maka nanti dia akan berdiskusi di kelompok ahli 1. Dan seterusnya sampai dengan kelompok 5 tentunya yang akan membahas pada kelompok ahli 5. Nama kelompoknya saya distribusikan, kemudian masing-masing orang yang merupakan perwakilan dari kelompok asalnya akan menuju ke kelompok ahli masing-masing. Jadi sebelum saya bagikan kelompoknya, tolong masih tetap berada di tempat, ya. Kelompok ahli 1, kelompok ahli 2 sini, kemudian kelompok ahli 3, ya. Ini ahli 3 berada di tengah. Ahli 4 silakan gabung bagian belakang supaya tidak saling berdempetan di bagian tengah. Kemudian kelompok ahli 5 menempati bagian depan. Masing-masing orang sudah hafal nomor urutnya pada kelompok masing-masing, ya. Yang nomor urut 1, mana nomor urut 1 pada kelompoknya? Silakan menempati kelompok ahli 1. Nomor urut 2, mana nomor urut 2? Nomor urut 2 silakan menempati kelompok ahli 2. Nomor urut 3, mana nomor urut 3? Ya, nomor urut 3 menempati kelompok ahli 3. Nomor urut 4. Nomor 4, ya, silakan kelompok ahli 4. Nomor 5. Nomor 5 silakan kelompok ahli 5. Yang Anda diskusikan di dalam kelompok ahli adalah masing-masing ini, ya. Ini ada nomor urut 1 sampai 5. Kelompok ahli 1 menyelesaikan masalah yang pertama. Kelompok ahli 2 berarti masalah yang kedua. Ini ada 2 nomor. Ahli 3 menyelesaikan masalah yang warna hijau. Ada 2 nomor. Ahli 4 menyelesaikan masalah warna biru muda.
dan ahli 5 silakan menyelesaikan masalah yang nomor 5 atau yang berwarna biru tua. Inilah yang disebut ikatan hidrogen. Sementara sumber alamnya. Ya, jadi ada kendala di dalamnya? Aldehid. Yang kedua hasilnya 130 dan 180. Kemudian C. Jelaskan kepada anggota kelompoknya tentang apa tadi yang dibahas di kelompok ahli. Silakan dimulai. Itu diskusi di dalam kelompok asal sudah selesai. Ya. Sekarang kita masuk dengan kegiatan presentasi. Tapi model presentasinya kita agak berbeda dengan model presentasi biasa yang sering kita pakai di dalam pembelajaran. Model presentasinya kita itu nanti kita akan bentuk dalam bentuk 2 kelompok. Kelompoknya lingkaran. Jadi nanti saya minta kesediaan masing-masing orang sesuai dengan nomor urut yang sudah ditampilkan di depan. Mohon semua perhatian ke depan. Di sini di dalam pembagian kelompoknya ada nomor paling kiri yang warna hijau. Ini nomor urut 1 sampai 20. Ya. Nanti kita akan bagi menjadi dua grup atau 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama ditempati oleh nomor urut 1 sampai 5 ditambah 16 sampai 20. Itu kelompok lingkaran yang pertama. Jadi ada 2 kelompok. Terus yang berikutnya berarti dari 6 sampai 15. Ini bentuknya, polanya seperti ini. Ada yang menghadap keluar, ada yang menghadap ke dalam. Lingkaran kecil menghadapnya ke luar, sementara lingkaran besarnya yang berada posisi luar menghadapnya ke dalam. Kemudian cara presentasinya kita adalah saya akan memberikan aba-aba. Aba-abanya itu apakah nanti Anda bergeser 1 langkah atau 2 langkah, boleh dia searah jarum jam, boleh berputaran jarum jam. Ya. Nanti bergantung dari aba-aba yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti saya akan minta kepada Anda untuk mempresentasikan masalah yang sudah didiskusikan tadi, baik di kelompok ahli yang sudah dibawakan di kelompok asal masing-masing. Jadi pilihan soalnya tadi yang kelompok ahli 1 sampai 5 akan kita diskusikan pada lingkaran tersebut. Dengan cara salah satu kelompok yang lingkaran dalam akan berbicara, sementara yang luarnya akan diam, mendengarkan. Nanti secara bergantian 1 sampai 5 menempati ruang bagian tengah, ya. Silakan bentuk lingkaran menghadapnya keluar. Bentuk lingkaran menghadap keluar, catatannya boleh dibawa, tidak ada masalah, supaya nanti pada saat menjelaskan tidak keliru. Boleh dibawa. Berikutnya yang nomor urut 16. 16 sampai 20. Mana? 16 sampai 20 buat lingkaran secara berpasangan, ya, secara berpasangan. Ada yang belum dapat pasangan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Berarti yang nomor urut 6 sampai 10 silakan ke depan, menempati ruangan bagian depan, kemudian membentuk lingkaran. Nomor urut 11 sampai 15 membentuk lingkaran luar. Yang punya catatan boleh dibawa, ya, tidak ada masalah, karena nanti presentasinya supaya bisa diingat apa yang ingin dipresentasikan. Masing-masing sudah punya pasangan? Sudah. Ada yang belum? Sudah bisa kita mulai? Sudah. Berapa? Dengarkan. Untuk presentasi pertama, silakan lingkaran luar bergeser searah jarum jam 1 langkah. 1 langkah searah jarum jam. Yang lingkaran luar, ya. Nah, tugas dari lingkaran dalam, jelaskan ke teman Anda
soal yang dibahas pada kelompok ahli 1. Lingkaran dalam, silakan bergeser 2 langkah berlawanan jarum jam. Silakan. 2 langkah ya, berlawanan jarum jam. Baik, kita lanjut. Tugas dari kelompok lingkaran dalam menjelaskan kembali lagi kepada pasangannya yang lingkaran luar untuk materi yang didiskusikan pada kelompok ahli 4 dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mulai dengan kelompok luar dalam yang mempresentasikan. Sekarang kita gantian. Yang akan presentasi adalah kelompok lingkaran luar. Oke, terima kasih. Sudah dapat pasangan? Ada yang belum dapat? Nah, cari pasangannya ya. Sudah semua ya? Sudah. Dengarkan aba-abanya. Kelompok lingkaran dalam diam mendengarkan, sementara yang akan menjelaskan gantian adalah kelompok lingkaran luar. Untuk kelompok lingkaran luar, silakan jelaskan ke temannya soal yang dibahas pada kelompok ahli 2 dimulai dari sekarang. Kembali ke kelompok asal masing-masing. Silakan. Pembicaraan kita atau pembahasan kita tentang perbedaan sifat antara alkohol dan eter ada 6 ya, ada 6 sifat yang kita bahas. 3 diantaranya sifat fisiknya, kemudian 3 diantaranya adalah sifat kimianya. Nah, berdasarkan pengelompokan 3 sifat ini, kemudian kita bawa dalam diskusi kelompok. Sudah didiskusikan pada kelompok ahli, kemudian ke kelompok asal tadi kita presentasikan lagi secara bersama-sama. Saya harap materi ini bisa dipahami dengan baik. Jika belum dipahami, silakan ditanyakan pada kesempatan berikutnya atau boleh saling berdiskusi di grup WA kita. Silakan ajukan di situ, nanti saya akan jawab atau saya minta kepada teman yang lainnya untuk menjawab. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran hari ini, saya ingin minta tanggapan ya, dari pernyataan yang saya sampaikan. Tolong dengarkan baik-baik, masih kaitannya dengan sifat-sifat dari alkohol dan eter. Dalam bagian alkohol, senyawa alkohol itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan gugus fungsi yang terikat pada atom C. Kelompok senyawa alkohol itu apa saja? Coba Cindy, apa saja? Yang pertama, Ada alkohol primer, alkohol alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, baik, 3 yang disebutkan tadi merupakan pengelompokan dari alkohol. Selanjutnya, sifat-sifat dari alkohol ini ternyata berbeda kalau kita tinjau dari segi reaksi oksidasi. Mana di antara 3 kelompok senyawa ini yang bisa teroksidasi? Alkohol primer dan alkohol sekunder. Alkohol tersiernya bagaimana? Tersiernya tidak teroksidasi. Nah, sekarang alasannya kenapa yang tersier tidak teroksidasi? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Karena pada alkohol tersier tidak memiliki atom H atau tidak terikat dengan atom hidrogen. Tidak memiliki atom H. Ada yang bisa lebih jelas lagi? Kan kalau dalam strukturnya ada C, ada H, ada O. Iya kan? Alkohol ada, eter juga ada. Ya kan? Tapi atom H-nya itu maksudnya yang bagaimana? Silakan. Oh, kalau misalnya alkohol tersier itu dia terikat sama 3 atom C sama 1 atom H. Sama tidak memiliki atom H, jadi dia tidak bisa
terdehidrasi. Teroksidasi, ya, maksudnya teroksidasi ya. Oke, ada lagi yang lain? Katanya atom pada senyawa alkohol tersier itu 3 atom C terikat pada C gugus fungsi. Kemudian tidak ada atom H yang terikat secara langsung pada atom C gugus fungsi. Jadi nanti tolong dikoreksi, yang dimaksud dengan gugus fungsi itu adalah kalau dia alkohol adalah OH. Sementara kalau dia adalah eter berarti O, itu gugus fungsi. Berarti yang lainnya bukan gugus fungsi. Ya. Yang dimaksud itu adalah atom. Misalnya tadi dibahasakan, pada alkohol primer itu atom C yang mengikat gugus fungsi memiliki 2 atom H yang bebas. Ya kan? Jadi selain dia mengikat 1 C, mengikat juga 2 atom H pada atom C yang mengikat OH. Nah, kalau ini kejadiannya kita bawa kepada alkohol sekunder, berarti yang sekunder tadi ada gugus fungsinya, kemudian ada 2 atom C yang terikat dan satunya mengikat atom H. Jadi istilahnya bukan gugus fungsi karena gugus fungsi ada pada OH-nya. Begitu ya? Oke, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Saya yakin yang lain juga sudah bisa paham. Untuk mengakhiri kegiatan kita akan adakan evaluasi. Silakan buka di grup WA kita. Di sana saya sudah kirimkan soal evaluasi dalam bentuk Google Form. Klik tautannya dan silakan dikerjakan. Saya ya ada nilainya tapi kan tidak menentukan gitu. Itu kan ada sekitar 30 nomor. Kirim ya. Karena nanti akan kelihatan siapa yang duluan. Yang sudah 7. 7 dari 20. Sudah 10. Sudah 10. 11. Berarti masih ada 9 orang. 12. 7 orang belum mengirim jawabannya. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas materi tentang perbandingan sifat keton dan aldehid. Saya minta silakan cari referensinya, kemudian baca juga referensi yang sudah saya bagikan ke grup, bisa ditambah dengan referensi dari yang lain. Sampai ketemu di pertemuan pekan depan. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. 4.